Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Pratama. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis sistem rekrutmen dan seleksi. Anggota kelompok terdiri dari Rigan Ilham Andriana dan M. Fahmi Azami, Salsabila Rahma, M. Sandi Pratama, dan Fahmiudin Rizal. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Yang pertama ada daftar isi. Pertama, pendahuluan dan latar belakang, konsep rekrutmen dan seleksi dalam PO. Yang kedua, perusahaan multinasional, yaitu ada PT Nestle, PT Samsung, dan PT Toyota. Yang ketiga, perusahaan BUMN, ada PT Pos Indonesia, PT Bank Negara Indonesia atau BNI, dan PT Jasa Marga. Yang keempat, ada instansi pemerintahan, yaitu BPOM, Kemendikbudristek, dan BPN. Yang kelima, perbandingan dan analisis, tabel komparasi antar kategori. Yang keenam, kesimpulan dan referensi, temuan utama dan sumber pustaka. Lanjut, pendahuluan. Apa itu rekrutmen dan seleksi? Rekrutmen adalah proses menarik kandidat yang berkualitas untuk mengisi pola yang tersedia dalam organisasi. Seleksi adalah proses memilih individu yang paling sesuai dari kumpulan pelamar berdasarkan kriteria tertentu. Dalam PO, kedua proses ini merupakan fondasi dalam manajemen sumber daya manusia yang berdampak langsung pada kinerja organisasi. Terus ada tujuan rekrutmen, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan SDM, menarik kandidat terbaik, dan membangun talent pool. Terus ada metode seleksi atau PO, yaitu tes psikologis, wawancara terstruktur, dan assessment center. Terus yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi, yaitu jenis dan budaya organisasi, regulasi pemerintah, teknologi, dan digitalisasi. Nah, mungkin itu saja yang saya terangkan. Untuk selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigan Ilham Andriana. Saya akan menjelaskan tentang profil singkat perusahaan swasta atau multinasional. Yang pertama pada PT Nestle. Nestle didirikan pada tahun 1866 di Velvey, Swiss. Nestle merupakan perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Produk-produknya mencakup susu, kopi, makanan bayi, makanan hewan peliharaan, hingga nutrisi kesehatan. Nestle beroperasi di lebih dari 180 negara dan memperkerjakan ratusan ribu karyawan secara global. Perusahaan ini menekankan inovasi, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas hidup melalui nutrisi. Yang kemudian dari PT Samsung Electronics. Samsung Electronics ini didirikan pada tahun 1969 dan berkantor pusat di Suwon, Korea Selatan. Samsung Electronics adalah perusahaan teknologi global yang memproduksi perangkat elektronik konsumen. Kemudian ada semikonduktor, smartphone, dan perangkat digital lainnya. Samsung dikenal sebagai salah satu pemimpin inovasi teknologi dunia, khususnya dalam industri semikonduktor dan perangkat mobile. Kemudian yang ketiga dari PT Toyota Motor Corporation, didirikan pada tahun 1937 dan berbasis di Toyota City, Jepang. Toyota Motor Corporation adalah salah satu produsen otomotif terbesar di dunia. Toyota terkenal dengan Toyota Production System atau yang disingkat juga menjadi TPS dan filosofi Kaizen, Continuous Improvement. Perusahaan memproduksi kendaraan konvensional, hybrid, hingga kendaraan listrik. Kemudian profil singkat perusahaan BUMN. Yang pertama dari Pos Indonesia. Pos Indonesia didirikan pada tahun 1746 di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta dan merupakan salah satu perusahaan tertua di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pos, kurir, logistik, dan layanan keuangan dengan jaringan distribusi luas hingga ke pelosok negeri, serta berperan penting dalam mendukung konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi layanan berbasis digital. Kemudian yang kedua ada PT BNI atau yang Bank Negara Indonesia, didirikan pada tahun 1946 dan merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia
yang bergerak di bidang jasa perbankan, menyediakan layanan keuangan retail, korporasi, dan internasional, serta berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pembiayaan berbagai sektor usaha. Kemudian yang ketiga ada dari PT Jasa Marga. Jasa Marga didirikan pada tahun 1978 dan merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan jalan tol di Indonesia, berperan sebagai pelopor infrastruktur jalan tol nasional serta mendukung konektivitas dan pembangunan ekonomi melalui pengelolaan jaringan tol yang luas dan berstandar keselamatan tinggi. Kemudian ada profil singkat instansi pemerintahan. Yang pertama dari BPOM. BPOM adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya di Indonesia. BPOM berperan dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua ada dari Kemendikbudristek. Kementerian ini bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Indonesia. Lembaga ini mengatur kebijakan pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian ada dari BPN. BPN adalah Badan Pertanian Nasional, merupakan lembaga pemerintah yang didirikan pada tahun 1988 dan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, termasuk pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, pengaturan tata ruang, serta penyelesaian sengketa pertanahan guna menjamin kepastian hukum dan mendukung pembangunan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Azami. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem seleksi dan rekrutmen pada perusahaan multinasional dan BUMN. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional umumnya mengadopsi sistem rekrutmen global yang terstandarisasi, namun disesuaikan dengan kondisi lokal. Sistem seleksi bersifat komprehensif dengan multiple stage dan menggunakan alat psikodiagnostik tervalidasi. Yang pertama ada PT Nestle Indonesia. Untuk sistem rekrutmennya yaitu pendidikan sesuai posisi, kemampuan bahasa Inggris, kompetensi global mindset, dan leadership potensial. Untuk seleksinya yaitu online application, online assessment, HR interview, user interview, assessment center, dan offering. Lalu ada PT Samsung Electronic. Untuk sistem rekrutmennya itu pendidikan sesuai posisi, kemampuan bahasa Inggris, kompetensi teknis sesuai bidang, kemampuan analitis, dan problem solving, adaptif terhadap budaya kerja cepat dan inovatif. Seleksi online application, online atau offline aptitude test, tes logika, numerik, atau analitis. Technical test sesuai posisi, HR interview, user technical interview, medical check-up, lalu offering. Nah, untuk PT Toyota Astra, untuk sistem rekrutmennya yaitu pendidikan sesuai posisi, D3 atau S1 teknik manajemen, akuntansi, dan lain-lain. IPK minimal umumnya lebih dari 3, memiliki pemahaman dasar tentang industri manufaktur atau otomotif, kemampuan analitis dan problem solving, disiplin, teliti, dan mampu bekerja dalam tim, bersedia ditempatkan di area pabrik, karawang atau santer, dan lain-lain. Untuk seleksinya yaitu online application, seleksi administrasi, psikotest, tes teknis, HR interview, user interview, medical check-up, lalu offering. Lalu untuk perusahaan BUMN. BUMN di Indonesia menggunakan sistem rekrutmen yang mengacu pada regulasi Kementerian BUMN dan kerap menggunakan tes standar nasional. Proses seleksi lebih terstruktur dengan nuansa meritokrasi namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebangsaan. PT Pos Indonesia. Untuk sistem rekrutmennya yaitu pendidikan sesuai posisi, SMA atau D3 atau S1 tergantung formasi, IPK minimal sesuai ketentuan rekrutmen bersama BUMN, memiliki integritas dan komitmen pelayanan publik, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, memahami layanan logistik atau operasional. Untuk seleksinya yaitu registrasi melalui rekrutmen bersama BUMN, seleksi administrasi, tes TKD yaitu kompetensi dasar, tes akhlak, psikotes, interview HR, medical check-up, lalu offering. Lalu ada BNI yaitu PT Bank Negara Indonesia.
Untuk sistem rekrutmennya itu pendidikan minimal S1 sesuai posisi, IPK minimal yaitu lebih dari 3 untuk fresh graduate, memiliki kemampuan komunikasi dan service orientation, memiliki integrasi tinggi, kemampuan bahasa Inggris sebagai nilai tambahan. Untuk seleksinya yaitu online application atau rekrutmen bersama BUMN, seleksi administrasi, tes TKD, tes akhlak, psikotes, lalu HR interview, user interview, medical check up, lalu offering. Nah, selanjutnya ada PT Jasa Marga. Untuk sistem rekrutmennya itu pendidikan sesuai posisi, teknik sipil atau teknik industri, manajemen, dan lain-lain. IPK minimal sesuai ketentuan, memiliki pemahaman dasar tentang infrastruktur atau jalan tol sebagai nilai tambahan, integritas, dan tanggung jawab tinggi. Untuk seleksinya yaitu registrasi rekrutmen bersama BUMN, seleksi administrasi, tes TKD, tes akhlak, psikotes, HR interview, user interview, lalu medical check up, lalu offering. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah merekrut melalui sistem ASN, aparatur sipil negara yang diatur secara terpusat oleh BKN dan Kemenpan RB. Seleksi menggunakan Computer Assisted Test atau CAT sebagai standar nasional yang objektif dan transparan. Untuk instansi pemerintah, di sini ada perusahaan BPOM, Kemendikbudristek, dan BPN. Untuk BPOM, rekrutmennya melalui jalur CPNS atau P3K, pendidikan sesuai formasi, IPK minimal sesuai ketentuan nasional, tidak memiliki catatan pidana, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Dan untuk tahapan seleksinya, pendaftaran melalui portal SSCASN nasional, seleksi administrasi, SKD, seperti tes wawasan kebangsaan, intelijensi umum, dan karakteristik pribadi. Selanjutnya ada SKB, tes kompetensi bidang farmasi atau kesehatan, wawancara, dan pemberkasan atau pengangkatan. Selanjutnya di Kemendikbudristek, rekrutmennya jalur CPNS atau P3K, pendidikan sesuai formasi, memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikasi, tidak pernah diberhentikan, tidak hormat. Untuk tahapan seleksinya ada pendaftaran SSCASN, seleksi administrasi, SKD dalam bentuk TWK, TIU atau TKP, SKB, SKD dalam bentuk TWK, TIU, dan TKP. Selanjutnya ada SKB, tes bidang pendidikan atau pedagogik. Selanjutnya ada wawancara dan pemberkasan. Next ada BPN. BPN untuk rekrutmennya jalur CPNS atau P3K, pendidikan sesuai formasi, hukum, agraria, geodesi, teknik sipil, dan lainnya. IPK minimal sesuai ketentuan nasional, memiliki integritas tinggi. Dan untuk tahapan seleksinya, pendaftaran melalui SSCASN, seleksi administrasi, SKD. Untuk SKD sama seperti seleksi Kemendikbudristek. Lalu SKB, wawancara, dan pemberkasan. Next, di sini ada perbandingan sistem rekrutmen dan seleksi. Dari segi sumber rekrutmen, multinasional yaitu website kampus hiring, LinkedIn. Untuk BUMN, rekrutmen bersama BUMN, instansi pemerintah yaitu portal SSCASN, CPNS atau P3K. Dari segi standar pendidikan, multinasional ada kompetensi global, BUMN sesuai formasi, IPK tertentu, instansi pemerintah sesuai formasi nasional. Dari segi fleksibilitas sistem, multinasional tinggi, BUMN sedang, dan instansi pemerintah rendah. Dari segi tahapan awal, untuk multinasional CT screening dan online test, untuk BUMN administrasi dan TKD, dan untuk instansi pemerintah seleksi administrasi. Dan dari segi tes kompetensi, multinasional, aptitude dan technical test, BUMN, TKD, dan tes akhlak, dan instansi pemerintah SKD, TWK, TIU, dan TKP. Dari segi tes kepribadian, untuk multinasional ada personality test atau BEI, BUMN ada psikotes, dan instansi pemerintah ada TKP. Dari segi wawancara, multinasional ada HR and user interview,
dari BUMN, HR, dan user interview. Dan untuk instansi pemerintah ada SKB dan wawancara. Dari segi nilai dan etika, multinasional ada cultural fit perusahaan, BUMN ada nilai akhlak, instansi pemerintah sangat tinggi atau CAT nasional. Dari segi objektivitas, multinasional tinggi, BUMN tinggi, instansi pemerintah, layanan, dan regulasi. Dan yang terakhir adalah dari segi tujuan utama, multinasional, kompetitif, global, BUMN, bisnis dan publik, dan yang terakhir instansi pemerintah, layanan, regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan analisis perspektif psikologi industri dan organisasi. Yang pertama itu dari validitas dan reliabilitas alat seleksi. Yang pertama dari multinasional menggunakan alat psikodiagnostik berstandar nasional MBTI, Big Five, dengan fasilitas terukur. Yang kedua dari BUMN, psikotes umumnya disusun oleh konsultan psikologi terakreditasi, namun antara variasi perusahaan masih signifikan. Pemerintah, Chatbook BKN memiliki reliabilitas tinggi, namun terbatas pada aspek kognitif TAWK, TIU, TKP, minim asesmen kepribadian. Kemudian dari bias dan keadilan seleksi atau fairness, dari segi multinasional, upaya mengurangi bias melalui structured interview and blind CV, namun ada potensi cultural bias pada tes global. Kemudian pada BUMN, risiko nepotisme lebih tinggi pada tahap wawancara. Perlu SOP ketat untuk menjaga objektivitas. Yang ketiga dari pemerintah, sistem CAT secara signifikan mengurangi bias subjektif, namun aspek sosial emosional tidak terdeteksi. Kemudian person organization fit atau PO fit, yang dari multinasional itu sangat memperhatikan budaya perusahaan. Wawancara values alignment di luar dilakukan secara eksplisit. Kemudian dari BUMN perlu menyeimbangkan kompetensi teknik dengan nilai kebangsaan dan tata kelolaan perusahaan atau GCG. Dan dari pemerintah, PO fit kurang terukur. Proses seleksi fokus pada kompetensi teknis dan integritas kognitif semata. Kemudian ada kesimpulan dari yang kita presentasikan itu, berdasarkan analisis terhadap 9 organisasi dari 3 kategori berbeda, ditemukan perbedaan signifikan dalam pendekatan rekrutmen dan seleksi yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, regulasi, dan budaya organisasi. Yang pertama dari segi komprehensivitas berbanding terbalik dengan sentralisasi. Semakin sentralisasi sistem seleksi pemerintah, semakin seragam, namun semakin terbatas dalam pengukuran kompetisi holistik. Multinasional lebih komprehensif, namun lebih kompleks dan mahal. Yang kedua, teknologi mendorong objektivitas. Penggunaan cat pemerintah atau GSAT pada Samsung dan platform digital telah meningkatkan objektivitas, namun perlu diimbangi dengan alat ukur kepribadian dan soft skill yang valid. Yang ketiga dari BUMN berada di posisi transisi. BUMN memiliki karakteristik hibrida antara korporasi dan birokrasi. Sistem rekrutmennya lebih fleksibel dari instansi pemerintah, namun masih terkendala budaya birokratis dalam proses seleksinya. Yang keempat, rekomendasi PO atau pendekatan terintegrasi. Sistem ideal memadukan yang pertama, transparansi cat pemerintah, alat asesmen psikologis tervalidasi seperti multinasional, dan wawancara terstruktur berbasis kompetensi yang objektif. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.